Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan marilah kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya atas nama Akbar Fadli dan anggota kelompok saya ST Nur Halisa. Pada video ini kami akan membahas tentang tasawuf pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tasawuf pada masa sahabat. Membahas tentang tasawuf, maka dengan sendirinya anggapan kita akan kembali pada pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan pertama dan utama, di mana ajaran tasawuf tumbuh dan berkembang di bawah ajaran beliau. Sejarah kehidupan beliau, baik sebelum maupun sesudah masa kenabiannya, adalah contoh yang mencerminkan kehidupan tasawuf dalam arti yang murni dan hakiki. Di tengah-tengah masyarakat Quraisy yang diselimuti dengan kabut kejahilan, dengan segala kemaksiatan yang melanda dari seluruh segi aspek kehidupan manusia, di sana hiduplah seorang manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah. Sejak sebelum beliau diutus menjadi pesuruh Allah, kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat bersahaja dan terasa penuh dengan kesucian. Dan sebelum menjelang awal risalahnya, dengan asyik beliau berhalawat demi mengasingkan diri dari masyarakat yang ramai, dan lebih memilih tafakkur dan dalam renungan yang menerawang ke alam yang tinggi. Semakin hari, semakin bertambah kesucian jiwanya. Kehidupan ruhaninya pun kian meningkat dan tidak sedikit pun dicampuri oleh kenikmatan dan kesenangan dunia. Dan demi menahan rasa lapar, Rasulullah SAW hanya memakan beberapa biji kurma karena segenap hati dan jiwanya tertumpu pada apa yang ada di balik alam syahadah, membumbung tinggi ke alam malakut. Kehidupan yang demikian itu terus berjalan hingga menjelang awal risalahnya dan terus berlanjut sampai wahyu Allah turun kepadanya sebagai pengemban amanah Allah dan pembawa agama yang hak bagi segenap umat manusia. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak menghabiskan waktunya di Gua Hira. Dan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira adalah contoh yang mencerminkan kehidupan tasawuf. Dan di Gua Hira, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan tafakkur dan merenungkan atas kebesaran Allah dan merenungkan atas peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan tafakkur ini adalah inti dari ajaran zauk atau intuisi yang terkenal dalam tasawuf Islam atau intuisi yang terkenal dalam tasawuf Islam sebagai jalan menuju marifatullah. Dan perbedaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kehidupan sufi setelah beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah, dan beliau juga nabi terakhir, dan tidak ada lagi nabi setelah beliau. Sedangkan kehidupan sufi setelah beliau itu tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti dan meneladani apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah beliau diutus menjadi utusan Allah, penegak millah, pembina umat, penegak daulah atau pemimpin negara, kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan sufi itu menjadi corak dan ciri khasnya, dan semua itu terlihat jelas dalam kehidupan pribadi masyarakat, kehidupan pribadi keluarga dan kehidupan masyarakat beliau. Dan sehingga jika hati para sufi bergejolak karena rindu dan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua tidak lebih dari meniru apa yang telah dilakukan, apa yang telah dirintis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak hadis yang
menggambarkan tentang sifat-sifat dan corak tasawuf dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, yaitu wallahi law alimtum ma a'lamu la dahaktum qalilan wa la baqitum katsiran wa la kharajatum ila sa'adati, rawahu Tirmizi. Yang artinya, demi Allah, jika kalian tahu apa yang aku ketahui, maka kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sebanyak-banyaknya, dan kalian akan keluar dari dataran tinggi dengan suara menolong. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan juga dari hadis yang lain yang menggambarkan tentang sifat-sifat dan corak tasawuf dalam kehidupan Rasulullah SAW, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW tegak berdiri melaksanakan sholat sehingga kedua kaki beliau bengkak. Lalu Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan yang demikian? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan dosa-dosamu yang akan datang." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Tidakkah pantas aku menjadi hamba Allah yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga dalam hadis yang lain yang juga menggambarkan tentang sifat-sifat dan corak tasawuf dalam kehidupan Rasulullah SAW, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Ummul Mukminin pernah berkata kepadanya, "Demi Allah, wahai kemarakanku, aku menyaksikan bulan sabit naik 3 kali, dan aku tidak melihat nyala api atau tidak ada orang yang memasak di rumah Rasulullah SAW." Lalu Urwah berkata, "Apakah gerangan yang Anda santap bersama Rasulullah SAW?" Lalu Aisyah menjawab, "Kami hanya memakan 2 hitam, yaitu kurma dan air." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dari hadis tadi begitu jelas menyatakan tentang bahwa Rasulullah SAW itu hidup sederhana di tengah-tengah para sahabatnya Muhajirin dan Ansar, dengan segala kesetiaan mereka kepada Rasulullah SAW. Padahal pada era Madinah kehidupan kaum muslimin sudah jauh berbeda dan sudah semakin membaik, dan Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat pada saat itu bisa saja memperoleh apa yang ia inginkan, tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tersebut adalah bentuk zuhud dan wara dalam arti yang murni dan hakiki. Sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan Rasulullah SAW dalam firman-Nya yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha dzakarallaha katsira. Liman kana yarjullaha dzakarallaha katsira." Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagi kalian semua, yaitu bagi orang-orang yang mencari rahmat dan ridho Allah dan kedatangan hari kiamat, dan mereka banyak menyebut nama Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Dan dari ayat tadi kita sebagai umat muslim, maka kita sebagai umat muslim wajib meniru dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pembahasan tentang tasawuf pada masa sahabat akan disampaikan oleh saudari saya, yaitu ST Nurhalisa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudara Akbar Fadli, yaitu tasawuf pada masa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang mencontoh langsung cara hidup Rasulullah adalah manusia-manusia yang berakhlak mulia dan membaktikan hidupnya untuk kepentingan agama. Di waktu Rasul masih hidup, Abu Bakar yang hartawan telah mengorbankan harta bendanya secara keseluruhan untuk kepentingan agama. Pernah Rasul bertanya kepadanya, "Apalagi yang engkau buat, wahai Abu Bakar?"
Abu Bakar pun menjawab, "Cukup bagiku Allah dan Rasul-Nya." Abu Bakar termasyhur dengan kedermawanannya, ketaatan, tawadu, wara' dan mempunyai pribadi yang mulia, sehingga ia pun mendapat tempat yang utama di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab adalah seorang sahabat yang berbudi tinggi. Dia menyediakan malamnya untuk beribadah dan siangnya untuk urusan negara. Meskipun ia seorang pemimpin negara, namun pakaiannya biasa-biasa saja, rendah hati, wara' dan berbudi luhur. Utsman bin Affan adalah seorang hartawan yang dermawan. Beliau telah memberikan sebagian dari hartanya untuk kepentingan agama pula. Bila ia berada di rumah, tak pernah lepas Al-Quran dari tangannya. Beliau kerap kali mentilawahkan Al-Quran dan memahami kandungannya sampai larut malam. Ali bin Abi Thalib termasyhur dengan tawaduknya. Beliau tidak malu memakai pakaian yang bertambal-tambal. Bahkan ia sendiri pula lah yang menambalnya. Sekali pernah beliau menjinjing daging dari pasar. Lantas orang bertanya, "Apakah Tuan tidak malu membawa daging itu, ya Amirul Mukminin?" Beliau menjawab, "Yang kubawa ini adalah barang yang halal. Apa yang kumalukan terhadapnya?" Adapun karakteristik tasawuf pada masa Rasul dan sahabat. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah berpegang teguhnya kaum muslimin dengan Al-Quran dan sunnahnya Nabi. Sedangkan pada masa sahabat ialah pertama, memegang teguh ajaran kerohanian yang dipetik dari Al-Quran. Kedua, meneladani kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepenuhnya. Ketiga, zuhud terhadap dunia. Keempat, cinta dan mengharap segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, para sahabat memiliki sifat sabar, tawakal, wara', ridho, dan sifat-sifat terpuji lainnya yang merupakan cara penghidupan para sahabat. Adapun gambaran dan praktek tasawuf pada masa Rasul dan sahabat. Rasulullah merupakan khazanah dari segala sifat dan amal perbuatan yang baik. Oleh karena itu, semua pola kehidupan Rasulullah menjadi dasar utama bagi para ulama tasawuf. Misalnya, yang pertama, Rasulullah membaca istighfar minimal 70 kali setiap harinya. Kedua, melaksanakan sholat 2/3 malam yang tidak kurang dari 8 rakaat setiap harinya. Ketiga, dalam melaksanakan sholat tahajud, beliau tidak lebih dari 11 rakaat, tetapi setiap sujud lamanya sama dengan ketiga sahabat membaca 50 ayat Al-Quran. Keempat, sholat beliau penuh dengan khusyuk dan tamaknina yang sempurna. Dalam hidup kerohanian tasawuf, para sahabat telah berusaha berbuat sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Hidup mereka penuh dengan sifat-sifat kesederhanaan, wara', tawadu, dan zuhud, semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut beberapa contoh tasawuf yang diambil dari kehidupan para sahabat. Yang pertama, kedermawanan Abu Bakar As-Siddiq mengorbankan hartanya pada perang Tabuk. Kedua, Abu Bakar As-Siddiq pernah hidup dengan sehelai kain saja. Ketiga, Umar bin Khattab berpidato di hadapan manusia, sedangkan beliau memakai kain dengan 12 tambalan dan baju 4 tambalan dan tidak memiliki kain yang lain. Keempat, Umar bin Khattab pernah terlambat datang ke masjid, sehingga terlambat pula melaksanakan sholat fardu berjamaah. Karena setiap sholat fardu, biasanya beliaulah yang menjadi imam. Lalu ditanyakan oleh seorang temannya, "Kenapa terlambat datang?" Jawabnya, "Kain saya sedang dicuci dan tidak ada yang lainnya." Kelima, dalam kehidupan Utsman bin Affan,
penuh dengan pengabdian setiap waktu. Bahkan kitabullah senantiasa berada di tangannya. Dan demikian juga sewaktu beliau meninggal dunia, ditemukan kitabullah di antara kedua tangannya. Keenam, Ali bin Abi Thalib hidup dengan pola sederhana. Pernah dalam 1 bulan hanya memakan 3 buah kurma setiap hari. Di dalam rumahnya hanya terdapat pedang, baju rantai dan sehelai kain. Kalau kain itu dijadikan tikar untuk tidur bersama istrinya Fatimah, tidak cukup untuk dijadikan selimut. Sebaliknya, jika dijadikan selimut, maka tidak cukup untuk dijadikan tikar untuk tempat tidur bersamanya. Dalam uraian di atas, sudah cukup untuk dijadikan bukti tentang kekayaan dan keikhlasan para sahabat untuk berjuang dan beramal soleh. Abu Bakar As-Siddiq mempergunakan semua hartanya untuk sabilillah. Umar bin Khattab menginfakkan hartanya untuk sabilillah. Utsman bin Affan pernah memikul beban dalam perang Zatil Usyrah. Begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib dan lain-lainnya telah mengorbankan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kesimpulan pada materi ini, yang pertama yaitu tasawuf adalah upaya melatih jiwa dan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan dirinya dari pengaruh kehidupan dunia, sehingga tercermin akhlak yang mulia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah esensi atau hakikat tasawuf itu sendiri. Kedua, tasawuf bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus langsung dari Tuhan. Hubungan yang dimaksud mempunyai makna dengan penuh kesadaran bahwa manusia sedang berada di hadirat Tuhan. Kesadaran tersebut akan menuju konteks komunikasi dan dialog antara roh manusia dengan Tuhan. Hal ini melalui cara bahwa manusia perlu mengasingkan diri. Keberadaannya yang dekat dengan Tuhan akan berbentuk ijtihad, bersatu dengan Tuhan. Demikian menjadi inti persoalan sufisme, baik pada agama Islam maupun di luarnya. Saran, sebagai seorang umat Islam, patutnya kita berislam secara sempurna, jangan setengah-setengah. Jangan pernah mengerjakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, tetapi sholat 5 waktu ditinggalkan. Dan jangan mengikuti langkah-langkah dan ajaran syaitan, karena syaitan selalu mengajak kepada kejahatan dan menyebabkan banyak orang yang meninggalkan perintah dan melanggar larangan-larangannya. Sekian dari presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Syukran, jazakallahu khairan, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.